Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di malam yang berbarokah ini kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Nikmatul iman, nikmatul Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali, begitu besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang tunduk, patuh, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Saking begitu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, para malaikat saja selalu mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang mereka memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan para malaikat yang mengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka hendaknya kita harus betul-betul menjaga iman ini. Betul-betul kita harus memupuk iman ini.
betul-betul kita harus bersyukur dengan nikmat iman ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang waktunya wahai orang-orang yang beriman? Allah bertanya kepada kita, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar supaya hati-hati kalian orang-orang yang beriman kepada Allah itu khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran, dari Al-Qur'an. Maka nikmat iman ini harus betul-betul kita pupuk, kita jaga. Jangan sampai nikmat iman ini yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita justru malah kita sia-siakan. Justru malah nikmat iman ini justru malah kita sepelekan. Betapa banyak orang yang mengharapkan nikmat yang besar ini. Ada orang yang berusaha untuk meraihnya, tapi belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendapatkan iman, Rasulullah pun berusaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sejak kita sudah lahir, alhamdulillah sudah lahir dalam keadaan Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan lagi waktunya untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka memupuk keimanan supaya keimanan kita terus bertambah, supaya keimanan kita terus menjadi iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita cinta, takut, bertawakal, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus betul-betul kita praktekkan setiap harinya. Dengan terus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala terus memperlihatkan kepada kita bagaimana perbuatannya Allah, bagaimana namanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya terus kita menambah dan terus bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di malam yang berbarokah ini kembali kita akan membahas nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sendiri dengan nama tersebut. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rabb. Dan kita sudah membahas maknanya, konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Di kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberi namanya kepada dirinya sendiri dengan nama As-Salam. Apa? As-Salam. Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan dirinya sendiri di dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusu as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Siapa Dia? Dia adalah Al-Malik. Dia adalah Al-Quddus. Dia adalah As-Salam. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-namanya. Yang setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat.
termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita habis sholat, ya kan? Ketika kita habis sholat biasanya zikirnya apa, Pak? Allahumma antas salam wa minkas salam, ya kan? Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir yang sering kita ucapkan hampir setiap sholat, kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha huwa salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Apa artinya as-salam? Masa iya kita sering zikir, sering dengerin, untuk memasukkan data tentang nama Allah Subhanahu wa taala as-salam, banyak kita nggak tahu. Kalau kita betul-betul tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala as-salam, meledak hati kita sebenarnya. Kita langsung jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih harusnya kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberi nama dirinya sendiri dengan As-Salam, para ulama menjelaskan tentang makna As-Salam tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya makna dari As-Salam wassalamah yaitu artinya keselamatan. Ai salima minal aib, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Salam yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna As-Salam ai salima min jami'il uyubi wan naqaisi likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa taala selamat dari seluruh cacat-cacat, aib-aib, kekurangan-kekurangan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Allah maha sempurna. Di dalam namanya sempurna, di dalam sifatnya sempurna, di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga maha sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya As-Salam. Gak ada cacat sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sesuatu yang kurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia suka sama yang sempurna apa enggak, Pak? Suka. Kita kalau ketemu sama yang Masya Allah saja kita bisa cinta, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang sudah maha baik sama kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini? Makanya ketika makna dari As-Salam itu adalah merupakan keselamatan, di mana Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zat-Nya, sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwasanya bagaimana selamatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal itu, kita bisa buktikan satu persatu dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Baihaqi rahimahullah taala beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang nama As-Salam ini, huwallazi salima min kulli aibin wa bara'a min kulli afatin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari segala aib dan terlepas dari segala kekeliruan. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bidzatihi, dan ini adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati dirinya dengan hal tersebut. Ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala kekurangan.
Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya sendiri As-Salam karena dialah Allah Subhanahu wa taala As-Salim. Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi juga ketika beliau menjelaskan tentang makna As-Salam ini, beliau mengatakan huwallazi sallamal mu'minu huwallazi sallamal mu'minina min uqubatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan orang-orang mukmin dari adabnya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Salam ay salima minal aibi wan naqaisi wal uyubi. Allah Subhanahu wa taala selamat dari kekurangan, cacat, aib, tidak ada sama sekali karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyelamatkan. Makanya di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah salat, para sahabat itu ketika tahiyat mereka mengatakan assalamu Allah. Mereka mengatakan assalamu Allah, keselamatan atas Allah. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengucapkan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Jangan engkau katakan assalamu ala Allah karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang selama ini kita pikirkan setiap habis salat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Keselamatan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita sudah mengetahui tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala begitu sempurnanya baik di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ketika beliau menjelaskan nama Allah As-Salam ini, beliau betul-betul merinci satu-satu bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamat dari yang namanya aib. Ketika beliau mengatakan fahuwas salamu minas sahibati wal waladi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari yang namanya istri dan dari yang namanya anak. Allah Subhanahu wa taala selamat karena kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri, Allah tidak punya anak, dan Allah tidak diperanakan. Itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara keselamatan Allah Subhanahu wa taala minal kufi wal nadhiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamat dari tandingan-tandingan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan engkau bikin tandingan-tandingan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara keselamatannya Allah Subhanahu wa taala bagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Hidup yang tidak pernah merasakan yang namanya mati. Hidup yang tidak pernah merasakan ngantuk. Berbeda dengan hidupnya manusia. Hidupnya kita nggak ada sempurnanya. Taklim saja ngantuk. Taklim saja ngantuk. Gimana mau dikatakan hidupnya sempurna? Kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna, nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Qayyumnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala ketika mau berbuat segala sesuatu, Allah nggak butuh bantuan hambanya. Itu maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya Allah dari yang namanya kekurangan dan cacat.
Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala sempurna, selamat. Karena gak pernah diawali dari yang namanya kebodohan. Dan gak pernah Allah Subhanahu wa taala lupa. Berbeda dengan makhluk. Makhluk awalnya gak tahu, di tengah-tengahnya lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak pernah diawali yang namanya kebodohan dan tidak pernah yang namanya lupa. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurna pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh betul-betul sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala dari sisi kejujuran. Kalau Allah mengabarkan pasti semuanya jujur. Wa adla, dan adil. Ketika Allah menghukumi sesuatu, pasti hukumnya Allah Subhanahu wa taala adil. Sempurna, enggak ada pernah ada kekurangan di dalam kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada dusta. Berbeda dengan makhluk. Terkadang makhluk menghukuminya campur dolim. Terkadang makhluk ketika berbicara campur dusta-dusta. Kadang campur ngeles-ngeles. Maka itulah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada kekurangan. Allah Maha Kaya. Berbeda dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah enggak butuh kepada makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang dirinya, bahwasanya dirinya adalah zat yang berhak untuk diibadahi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak berdalil dengan rububiyahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulil ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Coba bandingkan sesembahan selain Allah dengan Allah. Katakanlah Muhammad, udul ladzina za'amtum min dunillah. Coba kamu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Sedangkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka biji sawi saja enggak punya. Enggak punya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Di langit, di bumi mereka tidak punya kepemilikan. Wa ma lahum min dhahir. Mereka pernah bantu Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Wa ma lahum minhum min syirkin. Mereka juga tidak punya saham tentang langit dan bumi. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kurangnya, bahkan mereka tidak punya apa-apa. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Begitu sempurna nama Allah Subhanahu wa taala, begitu selamat nama Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab, ketika Allah Subhanahu wa taala mau membinasakan sebuah kaum, dan adabnya Allah Subhanahu wa taala begitu pedih dan begitu cepat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah mengadab suatu kaum, Allah enggak pernah zalim. Allah enggak pernah zalim, sehingga tidak ada sedikit pun kecacatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, qada dan qadarnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan saja, itu tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, perhatikan syariatnya Allah, tidak pernah ada syariat yang bertentangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an.
Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa kalian enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan turunnya dari Allah, kau akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Qur'an itu turunnya dari Allah dan yang maha sempurna, gak pernah ada yang namanya perselisihan. Antara hukum satu dengan hukum yang lain, gak pernah ada yang namanya berselisih. Kita bikin undang-undang, bikin peraturan saja, padahal peraturan mungkin wilayah sekecil apapun kadang masih bentrokan, ya kan? Ini Allah Subhanahu wa taala ngatur alam sedemikian rupa, begitu sempurna Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada yang namanya tabrakan di dalam pengaturan. Apakah kalau kita mengenal zat yang begitu luar biasa sempurnanya, yang betul-betul selamat dari yang namanya kekurangan, cacat, aib dan lain seperti ini, apakah kita tidak berhak untuk kita jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah enggak butuh dengan arsy. Justru yang butuh arsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, bukan Allah yang butuh terhadap wali, tapi wali-walinya Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, yang mencakup kesempurnaan seluruh yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, baik itu namanya, sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempurna dan semuanya tidak ada cacatnya. Apakah enggak pantas kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau seorang hamba dia betul-betul kenal dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu enggak mungkin mengedepankan cintanya kepada selain Allah dari cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin seseorang itu akan mengedepankan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidu halawata ta'mal iman. Seseorang itu tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan sampai apa? Ayyuhibballaha wa rasulahu. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu begitu seringnya mengenalkan dirinya kepada makhluk Allah? Supaya apa? Supaya makhluk Allah kenal dengan Allah yang maha sempurna. Kalau makhluk kenal dengan Allah yang maha sempurna, cinta itu tumbuh. Kalau cinta itu tumbuh, orang itu mudah untuk taat, untuk meninggalkan maksiat. Tapi kalau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, gimana mau cinta sama Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an menegur orang-orang yang mereka enggak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, rumah kalian yang kalian tempati yang kau ridho, harta kalian, tijarah kalian, perniagaan kalian, lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang masalah muhabbah, dan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kuat. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kuat. Itulah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun cinta kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasawfa ya'tillah
biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah suatu saat akan datangkan orang-orang yang bisa cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada orang tersebut. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada makhluk-makhluknya, dialah Allah Subhanahu wa taala As-Salam, dan yang maha selamat dari segala kekurangan-kekurangan, yang selamat dari yang namanya aib-aib juga. Maka seseorang itu betul-betul harus bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini pembicaraan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Bada'iul Fawaid ketika membicarakan nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, aslinya panjang. Kalau saya bacakan semua tidak rampung malam ini. Termasuk di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini, wa min ba'di tafasili dzalika annahu al-hayyul ladzi salimat hayatuhu minal mauti was-sinati wan-nawmi wat-taghayyuri, al-qadiru alladzi salimat qudratuhu minal lughumi wat-ta'abi wal-i'yadi wal-ajzi amma yurid. Termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala itu gak pernah Allah itu lemes, dan pernah Allah capek, dan pernah Allah Subhanahu wa taala itu merasakan yang namanya apa? Yang namanya capek. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah semua atom alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan yang namanya capek. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kesempurnaan. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan makna yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, yang tidak pernah ada cacatnya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga kepada kita, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun ala nuhin fil alamin, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Ya kan? Allah yang maha menyelamatkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi atas Ibrahim. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, keselamatan bagi orang-orang yang selalu diutus, yaitu para anbiya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada para anbiya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hamba-hambanya yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Dan katakanlah segala bentuk pujian itu adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan atas hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini yang harus betul-betul kita yakini, bahwasanya apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan hambanya. Kalau kita tahu bahwasanya Allah lah yang maha menyelamatkan hambanya, apa enggak pantas kita meminta keselamatan hidayah kita? Apakah kita enggak pantas untuk kita minta keselamatan di dalam kehidupan dunia, dan kita minta keselamatan dari yang namanya api neraka? Apakah kita enggak pantas untuk terus meminta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang Nabi Yahya alaihissalam,
Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang Nabi Yahya, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan atas Yahya. Kapan? Ketika dilahirkan, ketika meninggal, dan ketika dibangkitkan. Apa yang dikatakan oleh Shadaqah bin Fadl, beliau mengatakan sami itu Sufyan bin Uyainah yaqul. Sufyan bin Uyainah mengatakan, Abu Hasyam taqulul khalqu fi thalathi mawatin. Keadaan yang paling menakutkan itu pada tiga tempat. Yang pertama, ketika dilahirkan. Ketika dilahirkan. Kenapa? Kata Sufyan bin Uyainah, karena yauma yuladu fayara nafsahu kharijan min makan. Ketika seseorang itu dilahirkan, seseorang itu akan keluar dari tempat rahim ibunya. Ketika itu antara hidup dan mati. Kemudian yang kedua, yaitu yauma yamutu, seseorang ketika meninggal. Ini keadaan-keadaan yang paling menakutkan, kata Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Fayara qauman lam yakunu ayanahu. Dia akan melihat kaum yang tidak pernah dia lihat. Ketika mati semuanya akan kelihatan, malaikatnya kelihatan, semuanya akan kelihatan. Maka itu keadaan yang menyeramkan. Kemudian yang ketiga, kata Sufyan bin Uyainah, wa yauma yub'atsu. Ketika seseorang dibangkitkan dari kuburnya. Kenapa? Fayara nafsahu fi mahsyalin alim. Dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seseorang itu di yaumul mahsyar. Nah, Nabi Yahya dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika berbicara tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan begitu pula Nabi Isa alaihi salam ketika wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Yahya dan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiga keadaan ini. Dan kita baru melewati berapa? Melewati yang pertama saja, baru dilahirkan. Belum tahu kita diselamatkan oleh Allah ketika meninggal dan kita dibangkitkan. Makanya apa? Seseorang hendaknya betul-betul meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya keselamatan. Sudah Isya. Nah, kalau ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, yang Allah Subhanahu wa taala salima minat naqaisi wal aibi wal uyubi likamalihi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala selamat dari seluruh cacat-cacat, dari seluruh aib-aib karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, baik nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Salam, yang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyelamatkan. Maka kalau seseorang mencari keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, salah, Pak. Kalau seseorang mau mencari keselamatan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelamatkan. Dan itu yang sering kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam, dan keselamatan itu dari Engkau. Kita sering ucapkan setelah kita melakukan sholat, bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya minta keselamatan di dunia saja, tapi kita minta keselamatan akhirat kita. Selamat dari azab neraka, selamat ketika kita berada di yaumul mahsyar, selamat ketika kita di hari-hari ketika kita masuk ke dalam kuburan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hal-hal tersebut. Minta keselamatan hati kita, minta keselamatan hidayah, minta keselamatan iman.
Bukan hanya sekedar minta dunia, tapi hal yang lebih penting dari itu yaitu seseorang minta yang namanya keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhadap yang namanya kebaikan. Makanya surga itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Darussalam. Karena orang kalau sudah masuk selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kenapa? Karena orang kalau sudah masuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adabnya. Ini yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Begitu pula kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala as-salam, coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita praktekkan? Afsus salam bainakum. Saling mengucapkan salam kalau ketemu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Gak akan masuk surga seseorang itu kecuali apa? Seseorang itu beriman. Gak mungkin beriman kecuali apa? Kalian saling mencintai. Apakah saya tunjukkan kepada kalian kalau seandainya kalian lakukan, kalian bisa saling mencintai? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ketemu saudaranya, jangan dulu Pak mukanya. Ketemu saudaranya, mukanya kayak gini, jangan. Ketemu, assalamualaikum. Pak sehat, assalamualaikum. Enak. Sebarkan. Karena apa? Agama kita itu dinus salam. Agama kita itu agama yang membawa kenyamanan. Bukan agama yang serem, enggak. Agama Islam itu agama yang membawa rahmatan lil alamin. Agama kita itu agama yang penuh dengan sopan santun. Ketemu sama orang, jangan cuma salam sama orang yang sepemahaman, salam sama orang yang syakalnya atau bentuknya sama. Kalau berbeda, enggak salam. Sama siapa saja, salam. Ketemu sama orang, assalamualaikum, doa. Doa itu keselamatan atas kalian. Kan enak kita didoakan. Kita pun jawab, waalaikumsalam. Kalau kita melakukan hal ini, akhirnya apa? Kita bisa saling mencintai. Akhirnya nggak tengkar-tengkar terus. Cuma gara-gara persoalan sedikit kita tengkar. Cuma gara-gara persoalan sedikit tengkar. Kenapa? Kurang salam. Karena kalau seseorang itu salam, hatinya hilang, Pak, dongkol-dongkol. Wih, ternyata dia salam sama, nggak jadilah dongkol. Itu kan? Tapi kalau seumpamanya kita nggak salam, oh dia itu tadi, itu buktinya nggak salam. Setan semakin tepuk tangan, Tuhan nggak salam sama kamu kan? Kamu sih tadi ini. Nah, tapi kalau kita salam, assalamualaikum sama siapa saja, mau sama yang dikenal, sama yang nggak dikenal, coba ucapkan salam. Enak, nikmat. Lebar dada kita itu. Dan termasuk di antara ciri-ciri hari kiamat itu apa? Orang itu gak salam kecuali sama yang kenal. Ini ciri-ciri akhir zaman. Gak salam kecuali sama yang kenal. Kalau kenal baru assalamualaikum. Kalau gak kenal siapa tadi? Oh gak usah salam. Ini bapak-bapak yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kenal dengan nama Allah As-Salam? Kita masukkan data tentang Allah As-Salam ke dalam hati kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Untuk mempraktekkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Salam. Yang pertama tadi apa? Kita banyak mengucapkan salam, assalamualaikum. Kepada siapa yang kita temui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim itu adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai nama As-Salam, selamat dari seluruh naqais dan uyub, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hambanya, kita juga jangan suka usil. Lisan kita jaga, jangan sampai kaum muslimin yang lain sakit hati dengan lisan kita. Jangan sampai apa? Kaum muslimin yang lain sakit hati dengan tangan kita. Dijaga. Yang namanya muslim adalah orang muslim yang lain itu selamat dari apa?
Dari lisan kita dan tangan kita. Ini hakikat dari keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Makanya apa? Disebutkan sa'yul mu'min fi isya'ati salam bainal muslimin bi ifsa'i salam wa kaffus syarri wasabbi wal qadabi wal udwani alaihim. Termasuk di antara hal yang harus betul-betul dipraktekkan, beliau mengatakan apa? Harus banyak mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Begitu pula apa? Nahan jangan sampai kita nyakiti kaum muslimin yang lain. Baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Jangan senang atau apa? Gibah. Jangan senang jewer orang. Jangan suka mukul orang. Termasuk di antara zaman sekarang menyakiti dengan tangan, bukan hanya nempelin tok Pak sekarang Pak. Nulis status nyindir teman. Ya toh? Emang nulis kan nggak pakai jempol kaki, pakai jempol tangan, gitu kan? Nulis status nyindir teman sakit hatinya. Kan nyakiti dengan apa ya? Dengan tangannya akhirnya. Terbukti banyak sekarang orang itu apa? Sindir-sindiran, bantah-bantahan gitu kan. Lewat mana? Sosial media. Maka coba dikurangi. Jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kenal dengan nama Allah As-Salam dan mempraktekkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam tersebut di dalam apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan memperbanyak kita afsyus salam dan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ini Bapak-bapak